14 tahun, Unyil menemani teman-teman di rumah loh. Wah, nggak nyangka ya, sudah selama itu kita bersama di layar kaca Trans 7. Yap, di ulang tahun Unyil yang ke-14, Unyil mau ngajakin teman-teman di rumah pesta daging virtual. Karena rasanya yang lezat, protein hewani ini selalu ada dalam sajian pesta. Yuk kita ulik infonya dalam episode spesial Meat Master. Sobat Unyil, sekarang Unyil udah ada sama Chef Muton nih. Ya, betul. Sekarang kita bakal masak apa, Chef? Sekarang saya akan mengolah daging domba. Wah, daging domba? Iya dong. Daging apa tuh, Chef? Daging domba nanti saya akan olah menjadi tongseng. Kalau gitu kita mulai dari mana, Chef? Dari kita ambil dombanya dulu. Wah, Chef! Basah, Chef! Oh, kena. Kena! Yap, dengan diiris kecil-kecil gini, daging domba bakal lebih cepat empuk. Dibanding daging sapi, daging domba memang lebih alot. Soalnya massa ototnya lebih banyak, sehingga serat dagingnya lebih tebal. Nah, untuk menghilangkan lemaknya, daging domba juga bisa langsung direbus ya, gak usah dicuci dulu. Lapisan lemak daging domba perlu dihilangkan nih, biar dagingnya gak bau perengus. Soalnya kandungan senyawa karbon volatil si biang kerok bau perengusnya gak gampang menguap saat teroksidasi. Jadi mengolah daging ini memang butuh usaha ekstra. Harus pakai trik biar lezat. Yang ketiga juga bisa kita rendam dengan air peresan jeruk nipis. Bisa pakai air peresan jeruk nipis? Iya, dikasih peresan air jeruk nipis, kemudian kita diamkan selama 1 jam. Boleh dikasih di freezer atau di chiller. Oh, gitu. Bahan-bahannya ada serai, lengkuas, daun salam, santan, kol, tomat, dan bawang goreng. Nah, buat bumbunya ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kecap, gula, dan garam. Masukin. Step pertama, masak daging dombanya dulu ya. Terus ini namanya tongseng domba. Kenapa tongseng? Karena masaknya dengan cara oseng-oseng ya kan? Nah, betul banget tuh, Nyil. Saat dagingnya sudah setengah matang, kita masukkan deh margarin. Lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Bawang merah. Daun salam. Nah, sekarang kita masukin nih bahan-bahan yang bakal meredam aroma khas daging domba, serai, dan daun salam. Biar rasanya segar, kita masukkan tomat dan kol yang sudah dipotong-potong. Ini nih yang membedakan resep tongseng dengan gulai. Ada tambahan sayurnya. Terus meski sama-sama dibuat dari santan, kuah tongseng biasanya nggak sebanyak kuah gulai nih. Warna kuahnya juga beda. Kuah tongseng lebih gelap karena ditambahkan kecap. Biar nikmat, jangan lupa kasih seasoning ya. Beuh, tongseng pun siap dihidangkan. Awalnya kebiasaan menikmati daging kambing dan domba memang dikenalkan oleh pedagang asal India dan Timur Tengah. Tapi proses pengolahan dan bumbu medok serta cita rasa yang kuat sudah jelas kalau tongseng ini kuliner asli Indonesia. Mantap! Di Indonesia, daging merah diolah dan disajikan dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa cara mengolah daging yang populer diantaranya adalah mengolah daging dengan cara diasap. Metode mengolah daging ini lekat dengan kuliner CI khas Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Metode pengasapan ini digunakan untuk mengawetkan hewan hasil buruan. Saat proses menyiapkan bahan baku, pastikan untuk membersihkan selaput atau lapisan lemak agar tekstur daging tidak keras dan bumbu bisa meresap sempurna. Uniknya nih, agar bumbu menyerap ke dalam daging bakal ditiriskan dengan cara diikat kuat dan digantung selama minimal 6 jam. Saat proses pengasapan, pastikan jarak antara daging dan titik panas gak boleh kurang dari 30 cm. Terus tutupi dengan daun kosambi. Selain memberi aroma khas pada daging, daun kosambi juga berfungsi untuk menahan panas keluar, sehingga daging lebih cepat matang.
Kalau daunnya sudah kering, berarti daging sudah matang. Dengan metode pengasapan gini, bobot daging bisa berkurang hingga 50% loh. Makanya daging sapi yang dipakai harus tebal, minimal 3 cm. Biasanya sih daging yang dipakai adalah bagian paha, bagian tenderloin, dan bagian sirloin. Selain metode pengasapan tradisional ala CI, sekarang sudah ada kok mesin pengasapan daging canggih yang sumber apinya masih menggunakan kayu bakar. Jadi tekstur dan rasanya dijamin gak berubah, sama-sama nagih. Yang cukup tinggi pada bakso dan daging rendang bisa membuat perut kita kenyang lebih lama loh. Selain racikan bumbu dan teknik memasak yang tepat, kualitas daging yang premium jadi syarat utama kelezatan olahan daging nih. Seperti sapi-sapi di peternakan Padang Mengatas, Sumatera Barat. Kebersihan dan pakannya jadi fokus utama. Pakan utamanya adalah rumput. Bukan sembarang rumput loh ya, tapi rumput dari berbagai negara yang punya kadar protein tinggi. Rumput ini bakal dicacah biar sapi memakan semua bagiannya. Terus ada tambahan konsentrat yang dibuat dari campuran kedelai, bungkil, mineral, ampas ubi, ampas padi, atau dedak juga nih. Konsentrat ini berguna untuk menambah nafsu makan sapi. Selain itu, ada juga loh peternakan yang menambahkan kulit nanas dalam pakan sapi Brahman. Berkat pakan dari kulit nanas, bobot sapi di sini bisa naik lebih dari 1 kilogram loh setiap harinya. Wow! Selain kulit nanas, bahan lainnya ada daun jagung yang sudah dicacah. Terus ada juga bahan-bahan kering kayak gini. Kulit nanas dan daun jagung jadi sumber serat dan karbohidrat. Sedangkan bahan-bahan kering ini adalah sumber proteinnya. Biar cepat gemuk, setiap ekor sapi dijatah 15 kg pakan dalam sehari. Dan setiap bulannya, perusahaan penggemukan sapi ini mampu menjual 4.000 hingga 6.000 ekor sapi untuk dikonsumsi dagingnya loh. Alamak, berasa jadi sultan deh kalau punya sapi endut-endut kayak gini. Yuk kita kemon. Nah sobat, tadi kan Unyil sama Chef Puto udah masak daging domba nih. Yes. Sekarang kita masak apa nih, Chef? Sekarang saya akan mengolah daging sapi. Daging sapi? Iya. Wah, Jadi spesial enak banget ini nih menu tuh. yang kedua. Apa tuh, Chef? Saya akan bikin menu kofte. Kofte. Kofte ini merupakan kuliner khas Turki. Nah, untuk membuatnya diperlukan daging, pasta tomat, saus tomat, tomat utuh, paprika, yogurt, bawang bombay, bawang putih, daun bawang, daun peterseli, dan minyak. Kalau bumbunya sih pasti garam, kaldu, merica, dan cabai bubuk. Nah sekarang Hah? daging ini kalau buat daging cincang itu seharusnya kita pilih daging yang tenderloin, kemudian khas dalam. Pokoknya yang lemaknya lebih sedikit dibanding daging-daging yang lain. Daging segar yang akan dimasak sebaiknya jangan dicuci dengan air ya. Selain bikin serat dagingnya mengerut,
Air mentah juga bisa mengontaminasi daging dengan bakteri pembusuk. Akibatnya daging jadi nggak segar lagi deh. Untuk membersihkan daging, kita bisa menggunakan kain lap bersih atau tisu steril. Untuk memperkaya rasa dan tekstur daging cincang, tambahkan minyak, pasta tomat, dan cincangan buah tomat ya. Belum selesai nih. Masih ada tambahan daun peterseli dan paprika. Beri garam dan bentuk jadi kofte deh. Bisa nggak? Bisa. Mematangkan kofte bukan digoreng ya, tapi di-grill. Sambil menunggu matang, yuk kita siapin sausnya. Gampang kok, tinggal mencampur yogurt dengan bawang bombay dan daun bawang. Kalau bintang utama dan pelengkapnya sudah bersatu gini, mana bisa nolak ya? Yummy! Bagi pecinta daging, pasti nggak asing deh dengan pengelompokan daging merah dan daging putih. Daging ini bisa dibedakan dari warnanya. Daging merah memiliki protein mioglobin yang lebih banyak. Inilah yang membuat warnanya terlihat merah, seperti daging sapi dan daging domba. Daging putih sendiri biasanya berasal dari unggas dan ikan-ikanan. Sesuai namanya, dagingnya berwarna putih. Daging ini dinilai lebih sehat karena punya kadar kolesterol dan lemak jenuh yang lebih rendah ketimbang daging merah. Tapi ternyata nih, berdasarkan penelitian terbaru dari Rumah Sakit Anak Oakland Research Institute California, asupan daging putih juga bisa memengaruhi kadar lipid dan lipoprotein yang bisa memicu timbunan lemak di arteri loh. Nah, biar kadar kolesterol dalam darahnya tetap aman, para peneliti menyarankan untuk beralih ke sumber protein non-daging. Ada banyak kok yang bisa kita pilih. Nih, Unyil kasih daftarnya. Daging analog, daging yang punya tekstur kenyal dan padat, tapi tetap aman buat kadar kolesterol. Soalnya dibuat dari kacang kedelai. Nah, untuk menikmatinya sebelum dimasak, harus direndam dulu dengan air panas selama 5 menit agar terhidrasi hingga mengembang dan melunak seperti daging. Untuk menghilangkan bau langu khas kedelainya, tinggal dicuci dan diperas sebanyak 3 kali ya. Baru deh bisa diolah selayaknya daging. Dijadiin isian martabak, ditumis bareng sayur, atau direndang. Bisa! Nah, bahan baku pembuatan daging nabati ini terdiri dari tepung kedelai dengan tambahan air murni. Tepung kedelai yang digunakan dibuat dari kedelai non-GMO dan sudah diambil lemaknya. Jadi kandungan kolesterolnya hampir tidak ada. Mesin extruder ini nih yang bertugas untuk membentuk tekstur yang menyerupai daging hewan. Ukurannya ada beragam loh, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Meski berasal dari kedelai, kandungan proteinnya gak kalah loh sama protein hewani. Nutrisi yang tinggi dan serat yang dihasilkan dari kedelai juga mampu menjaga pencernaan tetap sehat. Sayuran yang ini sudah lama dikenal sebagai pengganti daging. Selain karena teksturnya mirip, jamur kaya protein, serat, juga rendah kalori. Bonusnya ada kandungan beta-glukan nih yang bagus untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam darah serta menjaga kesehatan jantung. Paling nikmat diolah jadi rendang loh. Dan biar mirip daging, jamur tiram harus disuir-suir memanjang ya. Memasak rendang jamur nggak beda jauh kok dengan memasak rendang daging. Bahan hingga lama memasaknya juga sama. Ini karena jamur tiram mengandung banyak air, jadi butuh waktu agar bisa matang sempurna. Selain dinikmati langsung, rendang jamur juga enak loh diolah jadi burger. Rendang jamurnya jadi pengganti patty burgernya. Tinggal tambahin sayuran deh biar gizinya komplit, yummy, dan sehat. Saitan, dagingnya para vegetarian yang kaya protein.
Teksturnya padat dan kenyal, mirip daging. Dibuatnya dari gluten atau proteinnya gandum. Di Jepang, gluten gandum biasa diolah jadi fu dan yakifu. Fu sendiri adalah gluten gandum yang dibuat dengan cara direbus atau dikukus. Bahannya berupa campuran tepung beras, pewarna hijau berbahan alami, dan pastinya gluten gandum. Adonan akan dicetak dalam cetakan kayu. Terus direbus deh. Membuat yakifu lebih simpel lagi nih. Gluten gandum yang sudah digiling, tinggal dicetak dan dipanggang. Masyarakat Jepang sendiri biasa mengolah gluten gandum untuk dibuat sop, roti, takiawase, dan juga okonomiyaki. Meski rasanya hambar, gluten gandum ini dapat menyerap bumbu dengan baik. Makanya, produsen makanan vegetarian di Indonesia suka menambahkan seitan dalam produknya. Dalam satu porsinya, seitan mengandung protein sebanyak 21 gram, diikuti dengan jumlah karbohidrat yang rendah serta kandungan mineral yang tinggi. Salah satu sumber protein non-daging terbaik pastinya dari selai kacang dong. Banyak yang nggak tahu nih kalau selai kacang pertama di dunia diciptakan oleh Dr. John Harvey Kellogg pada tahun 1890-an sebagai pengganti asupan protein hewani untuk pasiennya. Yap, kandungan protein kacang tanah jauh lebih tinggi dibandingkan daging, telur, dan kacang soya loh. Makanya, kacang paling banyak digunakan untuk dibuat varian selai. Mesin microcut atau penggiling ini yang akan memotong dan menggerus kacang hingga menjadi pasta seperti ini. Nah, baru deh pasta kacang akan dicampur dengan minyak goreng nabati, susu bubuk, gula pasir, dan bubuk kakao untuk memberi rasa coklat. Di Amerika sendiri, selai kacang mulai populer pada tahun 1904 berkat ide seorang ahli medis untuk menggiling kacang dengan mesin penggiling dagingnya sebagai solusi asupan protein bagi pasiennya yang bergigi buruk dan tidak bisa mengunyah daging. Rajin mengkonsumsi selai kacang juga diyakini bisa mengurangi resiko terkena kanker dan tumor loh. Menurut The World's Healthiest Food, selai kacang mengandung resveratrol. Resveratrol ini bermanfaat untuk mencegah kerusakan pembuluh darah dan penggumpalan darah. Makanya, panganan kaya gizi ini juga menjadi bekal para astronot. Mantul! Oh iya chef, udah di sini udah ada tongseng domba dan kofte. Iya, tapi khas Turki semua. betul. Tapi bahan-bahannya kan ada domba, kemudian ini daging. Kenapa tuh chef? Saya takut kolesterolnya naik sama asam urat. Gimana dong, Nyil? Kalau gitu chef tenang aja. Kenapa? Abis ini Unyil ada sesuatu buat chef. Tapi kita makan dulu. Oke deh kalau gitu. Yuk, kita kemon! Meski rasanya nikmat dan nagih, konsumsi daging merah memang harus dibatasi karena mengandung kolesterol, lemak jenuh dan trans yang gak baik buat tubuh. Tapi bukan berarti nggak boleh makan sama sekali ya. Daging merah masih menjadi sumber protein hewani yang baik kok. Asal dinikmati secara seimbang dan mengonsumsi penetralisir efek buruknya nih. Unyil pengen bikinin dessert simple chef. Nah, boleh? Dessert simple yang bisa menurunkan dan menetralisir kolesterol dari daging-dagingan tadi. Bener Nyil, biar saya nggak kecut-kecut ya. Yo, Asik Nyil, pinter banget nih. Pertama, kita bakal lelehin dark chocolate. Ya udah lelehin, gimana kamu tahu nggak? Oke. Namanya simple dessert. Bahannya juga sederhana dong. Ada dark coklat, kacang almond, dan apel. Pertama, lelehin dulu nih dark coklatnya. Dark coklat mengandung konsentrasi biji kakao yang lebih tinggi, sehingga lebih menyehatkan dan ampuh menurunkan kadar kolesterol jahat. Lanjut, kita haluskan kacang almondnya nih. Sama seperti biji kakao, kacang almond juga mengandung polifenol yang bisa menetralisir kolesterol dalam tubuh. Terakhir, kita potong-potong apelnya. Gak pakai dikupas dulu ya, karena pada kulit apel banyak terkandung zat pektin yang gak kalah ampuh dalam melawan kolesterol jahat. Komplit kan? Setelah itu, apelnya kita tusuk biar gampang mengolesi ke coklatnya. Satu-satu ya, biarkan agak mengering. Nah, baru deh kita plating. Terakhir, tinggal kita taburi almondnya.
Lalu siap disantap. Unyil mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang sudah setia support Unyil sampai bisa tayang selama 14 tahun. Semoga kedepannya Unyil bisa terus menghibur sembari menambah wawasan teman-teman di rumah ya. Jadi jangan lupa untuk terus nonton si Unyil hanya di Trans 7. Oke?